Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Yang terhormat Dr. Hanifuddin MAG, dosen pengampu mata kuliah Hasyim Asy'ariyan. Kembali lagi dengan saya Ahmad Zuhri Wafa, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan peta imajinasi buku ajar ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari, buku ajar ke Hasyim Asy'ariyan, tentang fase pendidikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Secara umum, fase-fase pendidikan beliau ini terbagi jadi 4 ya. Ada golden age, di usia emas, di usia 0 sampai 5 tahun. Jadi beliau lahir pada tanggal 14 Februari 1871 atau ya, bulan Dzulqa'dah. Ini bulan Dzulqa'dah, tanggal 24 tahun 1287. Beliau hidup lahir di kalangan ahli ilmu. Pada usia kecil beliau pada usia golden age ini beliau dirawat oleh kakeknya, yaitu Kiai Usman, daerah Gedang, pesantrennya di daerah Gedang. Di sana beliau belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar ilmu-ilmu agama yang lainnya. Belajar beliau ini berada dalam lingkungan keluarga, belajar dasar-dasar ilmu agama yang kokoh. Dalam usia-usia ini beliau juga sudah nampak sifat kepemimpinannya. Jadi beliau sudah bisa melerai teman-temannya yang bertikai, menengahi ketika ada perselisihan. Ini adalah fase usia emas 0 sampai 5 tahun. Kemudian fase selanjutnya yaitu fase umur 6 sampai 12 tahun. Pada usia-usia ini beliau kembali kepada ayah dan ibunya, yaitu Kiai Asy'ari dan Ibu Nyai Halimah. Dia kembali pada orang tuanya, hidup di daerah keras. Beliau belajar pada ayahnya sebagai bentuk tanggung jawab orang tuanya dalam mengajari putranya tentang ilmu-ilmu yang perlu untuk dipelajari. Di sekolah di sana belajar. Beliau dalam usia ini juga mempelajari ilmu-ilmu dasar, pembelajaran dasar sebagai penguatan dari apa yang diajarkan oleh kakeknya.
Pada usia ini beliau juga sudah nampak ketertarikan pada ilmu, semangat dalam belajar, semangat mengembangkan keilmuannya. Jadi dipandu oleh kedua orang tuanya, tumbuhlah semangat keilmuan yang sangat kuat. Setelah itu fase selanjutnya, jadi setelah sampai beliau berumur 21 tahun. Jadi setelah dirawat oleh ayahnya, beliau melalang buana di daerah Jawa dan Madura, menimba ilmu dari para kiai, mengambil keberkahan para kiai. Jadi dikatakan beliau awalnya di Jombang ke tempat asalnya, beliau belajar di Jombang, kemudian belajar lagi ke Probolinggo. Pondok beliau yang lainnya adalah dari Langitan ke Langitan, terus Trenggilis, Bangkalan ke Syekh Khalil Bangkalan, kemudian Setiarjo, Yai Khazin, Siwalan Panci, dan bahkan dikatakan beliau juga mengenyam pendidikan sampai ke daerah Semarang, salah satu pondok di Semarang, dikatakan seperti itu. Ini adalah fase beliau belajar di daerah dataran Jawa. Fase selanjutnya beliau pada usia 21 sampai 27 tahun, nanti adalah periode Hijaz. Periode beliau belajar di daerah Hijaz. Pada usia 21 tahun ini beliau sudah menikah. Beliau ke Mekah, ke Hijaz, jadi bersama mertua dan istri. Beliau di sana selama 7 bulan. Nah, ternyata istri beliau meninggal dunia di Hijaz setelah melahirkan putranya. Dan setelah itu putranya juga menyusul pada usia 2 bulan, yang namanya Abdullah, juga menyusul ibunya. Meninggal dunia. Beliau mendapatkan ujian ini, ditinggal istrinya, kemudian disusul oleh putranya. Setelah itu beliau kembali lagi ke Indonesia. Namun karena semangat keilmuan beliau yang besar, beliau kembali lagi ke dataran Hijaz bersama adiknya Anas. Namun takdir juga telah menentukan bahwa adiknya ini juga meninggal dunia. Nah, di dataran Hijaz, di dataran Arab, beliau memiliki banyak guru dari kalangan ulama Indonesia dan guru dari kalangan ulama internasional. Dari kalangan Indonesia seperti Syekh Mahfud At-Tarmasi, Syekh Al-Minangkabawi, dan syekh-syekh yang lain. Juga belajar dari masyayikh internasional yang berada di sana. Banyak sekali guru-guru beliau, karena beliau punya semangat keilmuan yang sangat besar. Selain mengajar, rutinitas beliau di sana juga selain belajar juga mengajar. Selain beliau belajar, ternyata beliau juga punya majelis-majelis ilmu di sana.
beliau mengajarkan. Kan karena ya seperti yang kita ketahui bersama, muridnya seperti Syekh Wahab Hasbullah, istri Samsudin. Ini adalah murid antara mereka. Kemudian melihat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sangat gigih dalam memperjuangkan ilmu agama, Kiai Romli tertarik untuk menjadikan beliau sebagai menantunya. Akhirnya dinikahkanlah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dengan putrinya Nyai Khadijah. Dia menikah, beliau berdua menikah hingga pulang ke Indonesia. Ini adalah beberapa fase pendidikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kritik dan saran kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.